Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami akan memperkenalkan, nama saya Sugiarto dari Pastroper Wilayah Karawang. Dalam hal ini ingin memaparkan sebuah keilmuan Pastroper. Yang pertama, kapan kita mengenal, yang kedua, apa itu ilmu pas, dan kedua, apa perlu pentingnya mengenal pas itu sendiri. Pertama kali saya itu diperkenalkan pas oleh teman yang pada saat itu ketemu di masjid, ngobrol di sana, bahwa dia berbicara ada sebuah keilmuan, yaitu yang bicara masalah penyakit, dan di dalam penyakit itu hanya terdiri dari dua masalah atau dua penyakit. Yang pertama adalah penyakit karena kencang, yang kedua penyakit karena kendor. Kendor juga dibagi menjadi tiga. Kendor itu di bagian depan atau depan dengan mantul, yang di belakang, jalur belakang dikatakan mantis, dan jalur samping. Pada saat itu saya masih bingung, kok bisa menentukan penyakit kenceng berdasarkan kenceng dan kendor, dan itu bagaimana cara mengukur kenceng kendornya, padahal di sana tidak menggunakan alat. Nah, ini saya menjadi pemikiran yang sulit untuk dimengerti, karena setelah kita tahu kenceng kendor itu dari apa, akhirnya saya menjadi penasaran. Dan waktu itu yang mendasari saya terus mengejar itu karena juga di keluarga kami ada yang sakit yang berkepanjangan, sehingga mencari wasilah untuk pengobatan itu, sehingga ditemukan yang tadi oleh teman itu. Akhirnya kita putuskan untuk langsung mengikuti pelatihan PAS, yang saat itu ada jadwal PAS di Bandung, tetapi karena sesuatu hal tidak bisa mengikuti. Akhirnya pelatihan berikutnya itu di Jogja. Pada waktu itu kalau kurang nggak salah adalah bulan Oktober tahun 2019. Saya putuskan untuk ikut karena penasaran apa yang pernah dikatakan itu. Ternyata memang benar bahwa di sana itu bicara masalah kencang kendor. Untuk menentukan kencang kendor itu dari titik sentuh. Nah, titik sentuh itu nanti dijabarkan atau konfirmasi dengan pasiennya dengan dimudahkan, yaitu dengan level. Misalkan level 10, dari level 1 sampai dengan 10. Pada saat ditekan titik tertentu yang ditetapkan di sana, misalkan dia adalah titik mantis atau mantul. Nah, di sana pada titik tersebut kita tekan. Pada awalnya anggap aja adalah nilainya 10. Setelah jalur penyakit itu sudah ditentukan, akhirnya kita berikan sebuah gerakan. Nah, nanti ditekan lagi, itu turun levelnya menjadi berapa. Itu yang didapatkan pada saat pelatihan itu. Yang kedua, ternyata PAS itu sendiri, yaitu mengenal penyakit itu berdasarkan bukan apa yang kita lihat pada saat itu, tetapi lebih dalam daripada itu, masalah penyakit sekunder, penyakit primer. Misalkan pada saat itu Ustadz Haris Mujahid menerangkan bahwa dengan filosofi genteng bocor. Nah, genteng bocor itu manakala dia bocor, maka orang itu biasanya karena di sana lembab, akhirnya muncul jamur. Orang sibuk mencari atau mematikan jamur itu biar nggak muncul. Padahal kita ketahui dari keilmuan PAS itu bahwa jamur itu muncul karena ada lembab. Lembab itu dikarenakan ada air. Air itu karena adanya genteng yang bocor. Nah, disinilah menjadi menarik dan tantangan bahwa ini yang kita pelajari dengan kaidah ini. Nah, itu filosofinya akhirnya saya menyimpulkan setelah perjalanannya dari pelatihan awal bulan Oktober 2019 hingga hari ini, saya juga memberanikan untuk ikut TFT ini.
sekaligus kita mengulas bahwa penyakit itu yang pernah kita temukan yaitu adalah manakala orang itu gatal. Dari gatal itu orang sibuk bagaimana dia itu mengobati dari gatalnya, seolah gatalnya itu diobati dari luar, padahal gatal itu sendiri dari dalam. Yang dalam persamaannya seperti genteng bocor itu bahwa ada penyimpangan dalam rangka ya, sehingga rangka itu yang perlu dibenahin. Misalkan dia itu kendor atau terbuka sehingga di sana terjadi lembab. Nah, itu muncul gatal. Nah, setelah kita pelajari itu, dari yang kendor itu kita tutup, tanpa kita obati segala macam langsung hilang. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Dengan pemahaman seperti itu sudah bisa selesai. Itu pengalaman yang kita ini di antara salah satunya. Sehingga menjadi kesimpulan bahwa di sini PAS itu adalah menurut Ustadz Nazim ini adalah suatu keilmuan yang survive itu dimanapun berada, dimanapun kondisinya, dimanapun apa yang terjadi, kita harus bisa eksis tanpa berpikir panjang lebar. Terjadi pada diri sendiri dan terjadi pada orang lain bisa kita selesaikan tanpa harus mencari obat apa obatnya, terus harus dioperasi dan segala macamnya. Tapi dengan kita pola pikir kaidah PAS itu selesai dengan sendirinya. Itu sungguh mudah bagi kita untuk mengimplementasi di dalam kehidupan sehari-hari. Itu mungkin yang bisa kita bisa sampaikan pada hari ini, secuil yang pengalaman yang sudah kita lakukan. Semoga ini menjadi motivasi saya untuk lebih belajar dan menjadi belajar metode bagaimana penyampaian ilmu PAS ini kepada masyarakat lebih luas, sehingga saya memutuskan untuk mengikuti pelatihan TFT di Ayubken. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi motivasi bagi teman-teman di sekitar saya, khususnya di Karawang dan di lingkungan lain pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.